Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Ade Kusuma dengan NIM 2024 Prodi Informatika, Desain Analisis Algoritma kelas A. Di sini saya akan memaparkan tugas yang telah diberikan, yaitu tentang materi non-rekursif. Nah, non-rekursif ini ada soalnya diberikan sebanyak 3 buah ya. 3 buah apa 4 buah ya? Lupa saya. Tapi langsung saja ke nomor satu ini. Terdapat baris bilangan UN sama dengan 1, min 2, 3, min 4, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan ini plus minus dan nambah satu terus ya, seperti itu. Lalu untuk yang A ini diperintahkan untuk membuat fungsi iteratif untuk menghitung suku ke N. Nah, misalkan saya ingin mencari suku yang pertama, ini sudah ada di sini 1. Misalkan saya ingin mencari suku yang keempat, ya jawabannya di sini sudah ada, min 4. Jika saya ingin mencari suku ke-10, saya tidak tahu itu, misalkan saya tidak tahu ya. Anggap aja saya ingin mencari suku ke-89, saya tidak tahu itu nanti dia itu bernilai positif atau negatif. Nah, kayak dari itu bisa kita buat pseudocode-nya seperti ini. Seperti biasa untuk membuat pseudocode, kita harus ini ya, apa sih namanya? Memberikan nama ya untuk algoritmanya dengan parameter n. N di sini adalah yang mau kita cari ya, misalkan tadi ya suku ke-89 seperti itu. Nah, untuk i-nya dimulai dari 1, ini kita assignment. I sama dengan 1. Ini kalau di Python ya atau di bahasa pemrograman lain itu sama dengan sekali ya, sama dengan yang sekali. Kita assign, kita kasih value di i-nya 1 karena akan mulai dari 1. Untuk pengali, nah pengali itu maksudnya gimana? Saya ingin membuat sebuah saklar atau toggle ya nanti. Jadi setiap perulangan pengalinya ini nanti bisa 1 atau min 1. Nah, jadi bisa ditoggle seperti itu ya. Nanti kita lihat. Nah, untuk selanjutnya ada di sini saya menggunakan while i masih belum sampai n dan lakukan sebagai berikut. Nah, untuk next angka ini saya simpan dulu karena nanti kan nanti agak ribet ya di bagian itu toggle-nya ada plus minusnya ya. Jadi next angkanya bisa disimpan dulu. Misalkan i sekarang itu eh, misalkan i sekarang itu kan 1 ya. 1 berarti 1 tambah 1. Berarti next angkanya kan 2. Nah, itu si 2 ini kan harusnya minus, itu nanti kita solve nanti. Tapi sekarang biar urut aja dulu gitu, kita next angkanya dapat 2. I-nya kita override dengan i dikali pengali. I di sini kan 1 ya. 1 dikali pengalinya. Nah, pengalinya kan masih 1. Nah, ini i-nya tetap 1 ya. Nah, untuk pengalinya ini kita toggle. Pengalinya itu kan 1 sekarang. 1 kali min 1 min 1. Nah, ini pengalinya ini nanti untuk si 2 nanti di loop yang kedua. Nah, lalu i yang sekarang itu di override dengan next angka. Nah, seperti itu. I-nya sekarang kan berarti 2 ya. Nah, itu berarti muter lagi 2. Berarti ini uh, next angkanya 2 ditambah 1. Seperti itu. Nah, udah 2 ditambah 1 berarti uh, ini 2 dikali pengalinya tadi kan sudah di override dengan 1. Berarti min 2 sekarang I-nya. Lalu jika sudah ya pengalinya sama dengan 1 seperti itu ya. Ya seperti itu sampai seterusnya. Jika ketemu dengan angkanya maka di return i seperti itu. Lalu untuk metrik ukuran inputnya adalah n ya, karena batasnya kita uh, sebanyak maksudnya ya banyaknya yang kita looping itu adalah ukuran inputnya ini ya. Lalu basic operationnya saya memilih ini ya. Pengertiannya operasi yang selalu dilakukan ketika loop dieksekusi. Jadi ini pasti dilakukan ya. Lalu untuk yang D, jelaskan apakah input yang ukurannya sama banyak
eksekusi basic operationnya bisa berbeda. Nah, ini perulangannya tetap sama ya. Mau misalkan di input, uh, misalkan saya sebagai user menginputkan pertama 6, kedua 6 lagi, terus ketiga tetap 6, dan keempat tetap 6. Nah, itu menghasilkan nilai yang sama ya. Jadi, berapapun saya mencoba dengan 6, atau tetap pakai yang tadi ya, contoh saya ingin tetap ingin mencari suku ke 89, dan saya menginputkan 89 itu berkali-kali, tetap loopingnya tetap sama ya, dan menghasilkan hal yang sama seperti itu. Nah, apakah perlu dilakukan analisa? Nah, jika perulangannya sama dan nggak ada bedanya, itu bisa tidak perlu analisa ya, untuk best case, worst case, dan average case. Lalu selanjutnya, jika banyak eksekusi basic operation untuk inputan berukuran n dinyatakan sebagai Cn, persamaan direct untuk Cn. Nah, ini i-nya dimulai dari 1 ya, sampai ke n dengan perulangannya 1 kali ya. Nah, itu bisa kita dapatkan dari rumus yang pertama, batas atas kurang batas bawah tambah 1, batas atasnya n, batas bawahnya 1 ditambah 1, dan kita menghasilkan n. Lalu cari persamaan langsung Cn ya, kita sudah mendapatkannya tadi ya, di Cn sama dengan n. Lalu untuk soal nomor 2 ya, sebentar. Nah, untuk soal selanjutnya nomor 2 ini adalah kita mencari algoritma yang mencari unique element. Outputnya itu mengembalikan true jika setiap elemen A itu nggak ada yang sama, intinya gitu. Tapi kalau ada yang misalkan duplikat atau kembar gitu ya, kembar 2, kembar 3, itu false. Jadi harus unik, setiap elemennya harus beda. Intinya seperti itu ya, maksud dari algoritma ini. Di sini sudah disediakan pseudocode-nya. Nah, soal nomor 2 ini kalau tidak salah mencari runtime-nya ya. Nah, untuk mencari runtime itu kita harus perlu itu analisis tiap base case, worst case, atau average case-nya. Nah, di sini untuk base case-nya kita dapatkan sebagai berikut. Nah, karena di sini ada dua loop ya. Loop yang ini yang dalam ini untuk yang ini. Kan karena ini ya, C-nya itu 1 sampai ke 1. Karena ini kan I-nya 0 ya. Anggap aja I-nya masih pertama gitu, 0 tambah 1 berarti 1 ya. C1 sampai 1. Maksudnya adalah ketika ya udah langsung aja, berarti kan namanya juga base case ya. Jadi ya langsung ketemu, langsung dari batas bawah sampai batas atasnya itu nggak ada langsung aja gitu, nggak ada space-nya. Lalu ini satu ini karena perulangannya satu, apa maksudnya bukan perulangan, maksudnya ini basic operationnya ada 1 gitu ya. Nah, lalu yang ini nanti dieksekusi dulu, maksudnya dihitung-hitung. Nah, itu masuk ke perulangannya ini yang paling luar ini. Namanya juga base case ya, berarti kan dari I0 sampai ke 0 ya. Ya, jadi ya langsung aja gitu. Namanya juga base case ya, langsung ketemu di percobaan pertama gitu. Lalu ini ya, yang ini itu saya mengerjakan yang dalam dulu ya. Batas atas kurang batas bawah tambah 1, 1 kurang 1 tambah 1, 1. Lalu jika sudah nih ya, angka 1 ini itu kita replace ya dengan yang ini tadi ya, menghasilkan ini ya, I0 batasnya 0 hingga 0 dengan dalamnya 1. Ini bisa kita kerjakan lagi dengan rumus yang sama ya, batas atas kurang batas bawah tambah 1, 0 kurang 0 tambah 1 sama dengan 1. Jadi CN-nya base case itu CN sama dengan 1 ya. Nah, untuk worst case ini kebalikannya. Berarti kita harus dari awal sampai yang ke terakhir. Nah, terakhirnya kan di sini yang loop dalam ini kan n-1, yang loop luar n-2. Nah, satu ini adalah basic operation ya, seperti itu ya. Basic operation itu yang ini ya. Nah, seperti itu. Lalu kita hitung seperti biasa. Kita hitung yang dalam dulu ya. Ini ya, yang fokus ke sini. Jadi batas atas n-1 kurang 1 batas bawahnya ditambah 1, kita mendapatkan n-1. Nah, n-1 ini mereplace ini yang saya blok ini. Nah, menghasilkan seperti ini.
Nah, ini bisa kita pecah ya, seperti aturan yang ada di pertemuan sebelumnya. Kita pecah dengan batas-batas yang sama ya, n-nya sendiri, satunya sendiri. Lalu n-nya ini karena dia nggak dinamis ya, statis ya, bisa kita keluarkan kecuali dinamis ya. Misalkan i gitu nggak boleh dikeluarkan seperti itu. Lalu menghasilkan sebagai berikut: n dengan sigmanya masih sama, dalamnya satu, kita sisakan satu, kurangi ini ya, masih sama ini ya. Lalu bisa kita dapatkan hasil akhir sebagai berikut. Berarti Cn sama dengan, untuk worst case nya, Cn sama dengan n kuadrat kurang 4n tambah 4. Nah, untuk average case ini bisa ditemukan di mana saja ya, termasuk sebenarnya best case dan worst case ini sebenarnya masuk average case. Misalkan saya punya tabel seperti ini ya. Nah, kalau yang best case itu ada di atas, ujung atas. Nah, yang worst case itu ada di ujung bawah. Nah, karena kita mencari average case bisa di mana saja, kita harus mencari uh, ini kontribusi ya. Kita cari probabilitas, terus kita kalikan dengan basic operation yang ditemukan. Seperti itu. Nah, untuk catatan untuk selanjutnya, batas yang digunakan bersifat asumsi. Batas bawah sama dengan 1, batas atas sama dengan n. Nah, ini asumsi ya. Jadi nanti perhitungan apa ya, yang sigma-sigmanya itu tidak mengikuti dari soal. Nah, tapi ini ya, yang tampil ini dari yang ini dulu, sigma yang dalam dulu ini. Kita mulai dari 1, 2, 3 sampai n-1. Lalu basic operationnya kan 1, 2, 3 sampai n. Probabilitas terjadinya seper n ya semuanya. Lalu kita kalikan seperti ini. Lalu misalkan kita mau cari Cn kan berarti ini ditambah semua ya kolom yang ini ya. Berarti seper n tambah 2 seper n sampai yang paling ujung ini. Kita dapatkan hasil ini n plus 1 per 2. Nah, n plus 1 per 2 ini sama ya di contoh yang ada di PPT. Nah, tapi ini belum, menurut saya ini belum kelar ya, karena ada dua looping di sini. Nah, n plus 1 per 2 nya itu dimasukkan ke tadi, ini kan kita sudah dapat nih ya. Nah, ini kan tadi n plus 1 per 2. Nah, kita replace dan menghasilkan sebagai berikut. Nah, ini untuk tabel yang kedua, kita mulai dari 0 ya, sampai n-2. Sebentar, ini mungkin pusing ya lihatnya. Gini aja. Aduh, tapi berantakan ya jadinya. Ini aja lah ya, nggak apa-apa. Nah, ini dimulai dari 0 sampai n-2 ya. Nah, tapi banyaknya eksekusi basic operation ini kan sebanyak loopingnya ya. Kalau misalnya kita kan, kalau misalkan yang atas ini 1, berarti kan nanti 1 bisa 2, bisa sesuai ya kemungkinannya. Banyaknya basic operation, posisi yang nilai ditemukan gitu. Nah, tapi kalau misalnya kayak gini ya, berarti tinggal kalau misalkan yang ke 0, berarti tetap sama seperti itu. 1 dikali n ini ya, dikali n plus 1 per 2. Nah, untuk yang posisi ditemukannya ke indeks ke 1, kemungkinan banyaknya basicnya kan berarti 2 dikali ini ya, n plus 1 per 2. Lalu untuk 3-nya berarti 3 dikali n plus 1 per 2. Dan mencapai paling ujung itu n min 1 dikali n plus 1 per 2. Ini probabilitasnya masih sama, tapi perbedaan ada di kontribusinya, ada kali 1. Sebentar. Ini masih belum saya ganti. N1. Nah, ini maksud saya ya. Jadi kolom kedua dikali kolom ketiga menghasilkan sebagai berikut. Dan sebenarnya kita lihat ujungnya saja. Nah, untuk misalkan kalau CN kan berarti tinggal ditambah saja ya di kolom yang ini, ditambah dari awal sampai terakhir. Ujung terakhirnya n kuadrat min 1 per 2 dikali per n. Nah, itu bisa kita cari. Berarti kan kalau misalkan kita mau ke sekian, sekiannya itu i ya.
aku mau ke sekian, saya mau ke I. Nah, berarti kan tinggal I dikali yang ininya kan. Nah, itu. Jadinya I dikali ini yang saya blok. Nah, menghasilkan I dikali N kuadrat min 1/2N. Karena ini dinamis. Karena dia statis ya, nggak berubah-berubah, N ya tetap N di setiap perulangan kapanpun bisa kita keluarkan. Seperti itu. Lalu yang ini bisa kita dapat rumus. Saya ini ya menggunakan pendekatan, kalau nggak salah ini. Jadi kita dapat hasil akhirnya untuk Cn average gas ini N pangkat 3 kurang N per 4. Nah, lalu untuk perhitungan estimasinya, kita punya rumus Tn sama dengan C operation kali Cn-nya. Nah, untuk ini ya, itu bisa kita kali saja sebenarnya dengan satu, misalkan satu satuan waktu di sini ya, seperti contoh ini PPT. Jadi COP-nya itu nanti satu dikali Cn-nya sesuai masing-masing case. Misalkan base case-nya ini kan Cn-nya satu tadi ya, kita kali satu. Lalu untuk worst case-nya satu dikali yang Cn-nya dapat dari worst case. Nah, untuk yang average case karena kita sudah tahu rumusnya ya, tinggal satu dikali ya yang kita dapat tadi ya barusan N pangkat 3 kurang N per 4 satuan waktu. Nah, lalu lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada matriks dua dimensi. Jadi kita hanya satu matriks tapi dua dimensi. Nah, akan dicek apakah memiliki elemen di mana A row, kolom sama dengan A kolom, row. Nah, di sini mungkin saya agak merubah pseudocode-nya. Mungkin kalian di PPT itu mirip dengan Java ya. Jadi kalau misalkan ingin mengambil indeks seperti ini nih, kalau di Python bisa ditulis seperti sebentar. Seperti ini. Jadi saya sudah terbiasa misalkan seperti ini. Kalau yang ini. Nah, lanjut saja. Nah, untuk membuat fungsi iteratif, membuat pseudocode-nya, kita butuh nama algoritmanya, search same element, row sama dengan kolom, sama dengan kolom, sama dengan row, dengan inputan indeks yang dimulai dari 0 sampai ke n. Ini cuman sekedar contoh saja, harus saya komen gitu ya. Nah, untuk row-nya, untuk rows itu jumlah baris, itu kita bisa dapatkan a.length sini. Kalau misalnya dilihat dari sini ya, a.length-nya itu kan 2 ya, 2 kurang 1, 2 kurang 1 1, maksudnya 1, berarti batas barisnya itu 1. Nah, karena biasanya kan bahasa pemrograman itu dimulai dari 0 ya, berarti ini 0, ini 1, ini baris ke 0, baris ke 1, nah gitu, makanya dikurangi 1. Nah, untuk callsnya anggap saja untuk indeks yang pertama ini ya, karena asumsinya sama semuanya sampai ke bawah. Misalkan mau ambil yang mana saja boleh barisnya. Nah, itu anggap saja ambil yang ini ya, A0. Nah, A0.length itu kan 4 ya. Kita kurangi 1 biar 3 karena kan indeksnya ini dimulai dari 0. 0, ini 0 ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Ini 4 kurang 1 3 ya. Callsnya dapat 4. Maksudnya 3 kan 4 kurang 3 sama dengan 1. Terus yang atasnya ini lengthnya itu tadi berapa ya? 2 kurang 1 dapat 1 berarti ya. Maaf, maksud saya ini 4 kurang 1 ya. Susah ini 4 kurang 1 jadi 3. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk row ataupun kolom kita mulai dari 0 ya untuk mengeceknya. Nah, lalu saya punya pseudocode lagi memakai while. Ketika row-nya itu masih belum nyampe batasnya rows, batas maksimalnya, ini kan maksimalnya berapa ya rows-nya? 1 ya. Lakukan hal sebagai berikut.
Nah, jadi while yang pertama ini untuk mengecek baris. Nah, yang ini berulangan pakai for ini adalah mengecek kolom. Nah, berarti ini bisa kita gini, nah, for kolom to calls. Nah, 0 sampai kalau sampai 3 ya, berarti ini 0 sampai 3 lakukan sebagai berikut. Nah, ini karena di while pertama berarti for ini juga masih ngecek yang 1 2 3 4 ini. Nah, jika ini ya sesuai yang diminta ya, ini kalau misalkan ditulis seperti ini juga ya bisa sih, tapi karena saya sudah terbiasa bikin, jadinya a row call sama dengan, apakah a row call sama dengan a call row. Nah, kalau iya return true. Nah, kalau enggak tetap muter sampai habis ya. Nah, ketika udah habis row-nya, barisnya ini misalkan udah habis ya, for-nya, row-nya itu ditambah satu, berarti dia ke baris yang selanjutnya seperti itu. Nah, jika belum ada sama sekali itu di return false. Nah, untuk selanjutnya yang B ini tentukan metrik untuk ukuran inputannya. Nah, itu tergantung matriks dengan baris dan kolom yang diinputkan ya. Anggap aja M dan N-nya seperti itu. Lalu tentukan basic operationnya. Basic operationnya itu saya memakai ini ya, yang sesuai yang direkomendasikan. Pakai loop yang paling dalam, jadi saya memakai ini ya, call sebenarnya ini. Nah, call itu kan call ini ya, sama dengan 0 ya. Ya, berarti i nya 0 itu sampai callsnya itu kan kita dapat 3 tadi ya. Nah, seperti itu. Lalu jelaskan apakah untuk inputan yang ukurannya sama ini bisa beda-beda ya. Nah, jadi bisa kita harus kita lakukan analisa untuk best case, worst case, dan average case ya. Jadi kalau misalkan ada matrix, anggaplah seperti A1 ini ya. Lalu ini kan dimensinya sama, baris dan kolomnya sama. Tapi saya punya matriks lagi, tapi elemennya beda-beda. Nggak sama kayak gini, itu kan bisa beda ya. Jadi alasannya seperti itu ya untuk yang D. Lalu lanjut saja yang ke E ya. Jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran n dinyatakan sebagai Cn, persamaan deriv untuk Cn. Nah, ini base case-nya ya. Seperti yang nomor 2 tadi, karena dia ada 2 looping di sini ya. Kita butuh 2 ya. Nah, yang looping yang dalam ini yang for ini, looping yang luar ini yang while tadi ya. Nah, karena base case ya dari batas 0 sampai batas atasnya nggak ada jeda, langsung ketemu gitu dengan basic operationnya 1. Ya, ini hitung seperti biasa ya. Yang ini perhitungannya batas atas kurang batas bawah tambah 1. Nah, hasilkan 1 ini kita replace nanti ya di yang saya blok ini, jadi plus ya di sini seperti ini. Lalu kita bisa kurangkan hitung dengan rumus yang sama ya, batas atas kurang batas bawah, 0 kurang 0, di 0 ini maksudnya, 0 kurang 0 tambah 1 sama dengan 1. Lalu untuk worst case nya, nah ini kolomnya mulai dari awal sampai batas akhirnya dengan basic operationnya 1 itu di ya sama seperti tadi sih, sama seperti yang atasnya, cuman batasnya beda ya. Kalau ini sampai terakhir ya, karena worst, terburuk, kita nemunya di terburuk, di paling akhir, atau malah sama sekali nggak ketemu gitu. Itu bisa kita lakukan hal yang sama, batas atas kurang batas bawah, calls kurang call tambah 1. Nah, callsnya itu kan n-1 kurang 0 tambah 1 itu jadi n ya, jadi n. Lalu yang ya jadi n ya. Ini bisa kita replace n gitu ya, jadinya seperti ini. Jadinya tinggal yang ini, depannya ini kita ganti n, selanjutnya ini dalamnya. Nah, n itu bisa kita pindah di luar karena dia itu statis, nggak berubah-berubah ya. Berarti n
dikali ini sigmanya dari 0 sampai ke rows-nya dengan basic operation-nya 1. Di sini karena n itu udah pindah tapi tetap masih ada 1 ya di sini ya. Itu bisa kita apa ya namanya? Rumusnya jadinya n dikali batas atas kurang batas bawah tambah 1 n dikali, anggap saja rows-nya itu m kurang 1 tambah 1, dan kita mendapatkan hasil m kali n. Untuk average case-nya kita bikin posisi nilai ditemukan dari 0. Kita cari yang matriks cari yang paling dalam dulu ya, seperti tadi. Kita dapat seperti biasa 0 sampai n-1. Ininya basic operationnya ketika indeksnya ke 0, berarti basic operationnya 1 dan tambah 1 terus, probabilitasnya per n, dan kontribusinya kita kali kolom kedua dan kolom ketiga. Kita dapat hasil yang sama seperti tadi ya, n plus 1 per 2 seperti itu. Nah, n plus 1 per 2 ini kita replace nih yang saya blok ini ya. Jadi seperti mana ya, kok nggak ada itunya ya, satu per 2, tapi nggak apa-apa ya, intinya n plus 1 per 2 ini nanti di replace. Nah, karena ini 0 ya, 0 sampai rows, 0 sampai rowsnya n min 1, banyaknya eksekusinya berarti 1 dikali sekian ini ya, sekian ini, 2 dikali ini sekian, 3 dikali ini, dan kita dapat kolom 2 dan kolom 3 nya n dikali n plus 1 per 2 kali 1 per n. Kita dapat seperti ini, berarti kan kalau mau ditambah-tambah kan ini ya, yang kontribusi Cn ditambah-tambah, tambah-tambah, dan menghasilkan sebentar. Nah, ini n-nya bisa dicoret ya, jadi menyisakan n plus 1 per 2 makanya ini ya. Nah, ini sama seperti tadi. Oh, ini kalau mau ke sekian, sekiannya itu i. Oh, saya mau ke sekian nih, berarti i dikali ya itu ya, ininya n plus 1 per 2 seperti itu. N plus 1 per 2 nya bisa dikeluarkan, menyisakan 1, tapi i nya tetap ya, nggak boleh dikeluarin. Lalu kita dapat rumus hasilnya n plus 1 per 2 dikali per 2n pangkat 2. Lalu yang untuk f ini sudah saya kerjakan ya di e sekalian. Mungkin sekian dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.